Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 2402112137. Di sini saya akan menjelaskan makanan khas tradisional Karo, yaitu tasak telu. Tasak telu adalah makanan khas Karo dari Sumatera Utara dengan bahan dasar daging ayam kampung yang dicampur dengan darah ayam. Kadang-kadang darah ayam juga dapat digantikan dengan menggunakan hati ayam dan rempela. Masakan ini biasanya dinikmati pada saat acara-acara tertentu, khususnya pada pelaksanaan pesta adat Karo. Meski demikian, saat ini terdapat beberapa rumah makan khas Karo yang terdapat di Kabanjahe, Brastagi, dan juga Medan. Tasak telu tak hanya enak disantap tetapi juga bergizi, sebab kandungan nutrisi di dalamnya sangat tinggi. Makanan tersebut diketahui bisa membantu meningkatkan ketahanan tubuh. Pada masa dahulu, kuliner tasak telu erat hubungannya dengan masyarakat Karo karena termasuk makanan yang disajikan dalam acara-acara tertentu saja. Misalnya, upacara adat seperti merdang-merdem atau festival kerja tahunan. Namun, siapa saja kini bisa menikmati kuliner tasak telu di beberapa rumah makan khas Karo yang ada di Kabanjahe, Brastagi, dan juga Medan. Hidangan itu sangat enak dan cocok disantap pada saat cuaca dingin. Tasak telu maksudnya adalah masakan. Telu berarti 3 dalam bahasa Karo. Sementara itu, tasak telu berbahan dasar utama daging ayam kampung. Disebut tasak telu karena makan ini meliputi 3 jenis menu utama yang terdiri atas daging ayam sayat-sayat, cipera, dan tualah gat-gat. Tasak maksudnya adalah masakan. Telu berarti 3 dalam bahasa Karo. Sementara itu, daging sayat-sayat adalah daging ayam kampung yang direbus hingga matang betul dan sangat lembut. Kemudian disayat atau dipotong sedemikian rupa berukuran kurang lebih sekitar 1 cm. Selanjutnya cipera, terbuat dari bahan tepung jagung yang dimasak dengan kuah kaldu dari rebusan ayam kampung. Sementara itu, tualah gat-gat dibuat dari bahan parutan kelapa yang dikongseng setengah matang, kemudian dicincang hingga halus. Dengan komposisi ini, masakan tasak telu adalah sajian yang tidak saja enak, tapi juga sangat bergizi. Gizi yang tinggi sangat berguna untuk meningkatkan imun tubuh. Cara pembuatan tasak telu. Yang pertama, menu utama, yaitu daging ayam kampung. Bahan utama untuk masakan ini adalah daging ayam kampung. Paling bagus masih muda dengan berat sekitar 1-1,2 kg per ekornya. Apabila direbus, dagingnya akan sangat empuk. Daging ayam yang sudah dibersihkan dipotong sedemikian rupa tidak terlalu kecil. Masing-masing sayapnya dipisahkan dan kemudian paha ayam dipisahkan utuh dari ceker ayam. Lalu lehernya dipisahkan dari kepala dan dipotong-potong. Bagian dalam atau jeroan ayam yang terdiri dari usus, hati, dan ampela dipisahkan dan dibersihkan tersendiri. Semua bagian ini kemudian direbus dalam dandang bersama dengan daun sop atau seledri, daun bawang pere, lada secukupnya, daun serai, dan garam secukupnya. Setelah matang, kurang lebih setelah direbus sekitar 1 jam, bagian-bagian leher yang telah dipotong-potong diangkat dari kuali rebusan. Bagian ini akan dicincang dan dicampur bersama dengan parutan kelapa, daun sop atau seledri, dan daun bawang yang dicincang. Bagian-bagian daging ayam pada dada dan paha ayam ditiriskan untuk kemudian dipotong-potong menjadi potongan-potongan atau sayat-sayat yang dicampur dengan potongan-potongan jeroan ayam yang bisa langsung dihidangkan atau juga dicampur dengan getah sesuai dengan selera. Getah adalah sejenis saus yang terbuat dari darah ayam yang saat ayam disembelih dicampur dengan jeruk asam agar tidak menggumpal. Kemudian dimasak dengan gilingan cabai, bawang merah, bawang putih, daun serai, asam patikala, dan asam patikala. Setelah memasak daging ayam, yang kedua adalah cipera. Bahan utama cipera adalah tepung jagung yang dimasak dengan kuah kaldu dari rebusan ayam kampung.
Kuah kaldu dipisahkan secukupnya sesuai dengan banyak tepung jagung yang dipakai. Bumbu dapur yang terdiri atas gilingan bawang merah, bawang putih, cabai alia dan serai dan garam secukupnya dimasukkan ke kuah kaldu ayam yang sudah dipisahkan. Setelah campuran teraduk rata, ditambahkan santan kelapa dan dimasak hingga mendidih. Setelah itu, tepung jagung dimasukkan sedikit demi sedikit hingga habis dan terus diaduk agar tidak menggumpal. Setelah hampir matang, tambahkan asam patikala yang telah digeprek, irisan daun bawang pere, dan irisan tomat. Adukan terus dilakukan hingga cipera matang, yakni setelah adukan terasa kental dan tercampur merata. Bahan yang ketiga adalah tualah gat-gat. Bahan utama membuat tualah gat-gat adalah parutan kelapa yang digongseng setengah matang, kemudian dicincang hingga halus. Bahan untuk campuran tualah gat-gat ini adalah potongan leher ayam yang telah matang direbus dan dicincang hingga halus. Mencincang daging leher ayam yang telah matang ini diawali dengan bagian yang tumpul pada parang, karena tulang-tulangnya perlu dipecahkan terlebih dahulu hingga bisa dicincang halus seperti daging cincang pada bakso daging. Kemudian daun sop seledri dan daun bawang pere yang telah matang direbus dan dicincang hingga halus. Bagian-bagian yang telah dicincang halus ini kemudian dicampur hingga merata dan dicincang sekali lagi hingga benar-benar tercampur merata. Lalu ditambahkan getah sesuai dengan selera. Bagaimanapun, olahan masakan berbahan daging ayam yang dimasak dengan menggunakan teknik apapun biasanya pasti akan selalu terasa enak. Sekurang-kurangnya, daging ayam kampung yang direbus dengan suhu tinggi dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya akan seperti daging ayam pop di rumah makan Minang yang empuk hingga tulang-tulangnya. Apalagi bila dimasak dengan beragam rempah dan bumbu tradisional yang sudah dikenal sejak lama oleh nenek moyang kita. Sebagaimana bumbu dan rempah dalam masakan tasak telur ini sudah pasti enak dan kaya dengan nutrisi, dan yang penting baik untuk kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang masakan tradisional khas Karo, yaitu tasak telur. Jika ada kata-kata yang salah, maka saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.